Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kelimpahan dan keberkahan sehingga kita semua pada kesempatan kali ini, pada tahun ini, pada Ramadan kali ini kita bisa merasakan amal ibadah, kita bisa menjalankan amal ibadah dengan keadaan yang baik-baik saja. Kedua, selawat serta salam selalu kami haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh terang benderang ini. Yang ketiga, para pendengar jamaah rahimahumullah, di sini pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kultum, nasihat khususon untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para saudara-saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Tentu kita dapat mengetahui dan kita tentu sebagai orang iman, orang Islam tahu bahwa surga adalah tempatnya segala kenikmatan, yang mana kenikmatan itu akan selalu kekal abadi. Nah, di dalam surga, ternyata surga juga merindukan orang-orang yang diantaranya akan saya sampaikan dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, yaitu surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, dan orang-orang yang memberi makan orang lapar. Dan yang terakhir, wa shaimi fi syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa dibasahi, lisannya selalu disibukkan dengan membaca Al-Quran. Saudaraku sekalian, kita ketahui bahwa sungguhnya kitalah yang membutuhkan Al-Quran, bukan Al-Quran yang membutuhkan kita. Oleh karenanya, kenapa surga merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran? Karena orang-orang yang selalu membaca Al-Quran di waktu sempit, di waktu lapang, di waktu senang, di waktu susah, dia tidak mengenal waktu. Oleh karenanya, surga akan selalu merindukannya. Orang yang baca Al-Quran, dalam hal ini tentunya di dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan bahwa nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaiki tangga sesuai dengan banyaknya Al-Quran yang dia baca. Dalam hal ini bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja tentunya, tapi di setiap waktunya, entah itu Ramadan atau bukan Ramadan, dia selalu membasahi lisannya dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah wahafidhul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya, orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan kotor, caci maki, dari menghujat dan yang lainnya. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Tentunya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini adalah orang-orang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Kita ketahui makan merupakan kebutuhan pokok manusia. Nikmat makan, nikmat kenyang merupakan suatu nikmat yang besar juga yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Namun kita sebagai orang iman, apabila mengetahui saudara kita kelaparan,
tentunya kita harus membantu, mengulurkan tangan kita. Dan apa yang kita berikan kepada saudara kita akan diganti oleh Allah di surga nanti. Dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan, siapapun kaum mukmin yang memberi makan, memberi minum kepada mukmin lainnya yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberi makan dan buah-buahan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang keempat, wasoimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita ketahui puasa merupakan kewajiban, apalagi puasa Ramadan merupakan kewajiban dan rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Ibadah tersebut tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga mengantarkan kita untuk masuk ke dalam golongan orang yang dirindukan oleh surga Allah. Maka kita harus bersyukur senantiasa kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tanpa halangan suatu apapun, tanpa uzur apapun, maka kita harus bersemangat. Jangan sampai tanpa uzur apapun, tanpa alasan apapun, kita membatalkan puasa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu, tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, begitu spesialnya orang yang mau melaksanakan bulan Ramadan tanpa membatalkan puasanya, tanpa uzur. Dia bersungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, menjalankan rukun Islam ini. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 golongan tadi yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, selalu membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang-orang yang membantu orang kelaparan, kemudian orang yang selalu puasa di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususan untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk saudara-saudaraku sekalian. Akhiru da'wana, akhirul qawli hadza, syukran ala husni ihtimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.